Aduh, Maraden gagal menang nih Persib Bandung Iya untuk nih. menyempurnakan kejuaraannya Maraden. Ya aduh, kayak dua partai lagi nggak tahu kenapa ini Bill. Iya, padahal Barito juga udah menang hampir bisa ngelewatin Hampir. Semen Padang. Bener. Kenapa gagal tuh Maraden? Tadi katanya banyak komentar juga tentang wasit tuh, gara-gara Iya. wasit kita kalah. Gimana Oke. kalau kita bahas aja Bill? Kita bahas Bang Raden. Benar Oke, dong. kita buka ya. Lagi-lagi ngomongin sepak bola hanya di Raden History. Laga seru walaupun tidak menentukan Persib Bandung nih karena sudah juara back to back Bang Raden. Iya. Gimana Bang Raden? Kita bahas laga babak pertama terlebih dahulu nih, pertandingan Persib Bandung melawan Barito. Ya, Barito Putra memang saat ini dengan Persib Bandung di babak utama Bandung lebih mendominasi laga, Bill. Ya, Banyak terbukti peluang-peluang, bahkan Betul. sebelum di menit ke-30 saja udah ada dari Kastar 3 peluang, Bill. Ya. Yang memang lagi-lagi banyak sedikit masalah nampaknya dari Kastar ini, pemain yang gadang-gadang menggantikan David da Silva, Ya. tapi belum mampu berbuat banyak di Persib Bandung. Bahkan peluang ketiganya nih yang hampir masuk ke dalam tinggal sentuh dikit aja ya. Iya. Masuk ke dalam penjaga gawang peluangnya favorit sangat ya. baik benar-benar depan gawang Bang Raden. 99% harusnya jadi gol, Bill. Bisa melesok Sayang. begitu Bang Raden. Ya, makanya kadang dalam sepak bola tim yang asik menyerang banyak peluang gagal jadi gol akan lebih efektif tim lawannya bisa Iya, menciptakan iya, gol. iya. Dan terbukti ada gol dari Barito Putra di counter attack cuman serangan sedikit ya dari Ya Nathan mungkin Singo. peluang Barito di babak pertama itu mungkin 2 sampai 3 peluang Bang Raden. Cuman gua rasa cuma satu peluang yang menjadi Satu efektif. peluang, iya. Yang benar-benar memang ke arah gawang dari Iya. Kevin Mendoza. Di mana Nathaniel Ringo umpan ke Ferdiansa dan Ferdiansa cepat sekali memberikan umpan ke Adam Moreno. Dan Moreno lepas dari jebakan offset, Bill. Itu yang membuat gol tercipta dan finishing juga sangat baik bagi Moreno. Akhirnya tersentak lah Persib Bandung untuk menyamakan kedudukan. Mulai tampil lebih dominan lagi, tapi memang waktu tidak berbuat banyak di babak pertama ya. Jadi akhirnya skor berubah dengan 1-0 sampai half time nih. Iya, padahal kalau dibilang katanya shoot on goal lebih dimenangkan Persib, penguasaan bola juga dimenangkan Persib. Persib, Namun pertama. namun sayang Baraden di babak pertama lebih unggul Barito untuk Putra. mencetak gol nih Baraden. Benar. Oke, kita lanjut untuk babak kedua nih. Persib Bandung banyak perubahan, masuknya ada Malis, Hen dan Febri. Apa nih yang berdampak bagi Persib Bandung Baraden? Sebenarnya di babak kedua juga dampak yang dimasukkannya Febri, dampak dimasukkan Adam Alis dengan Henen belum terlalu banyak kelihatan, Bill. Ya. Justru memang Persib Bandung mencoba menerus menyerang, tapi pertahanan Barito sebenarnya cukup kuat ya. Di babak kedua ini, apalagi babak pertama tadi cukup kuat karena dengan dia menunjukkan bahwa dia ingin bertahan di Liga 1 karena penting banget poin demi poin di sisa laga 2 laga terakhir nanti itu sangat penting bagi Barito Putra untuk warjanya degradasi. Nah, babak kedua masuknya Febri tidak berbuat banyak banget, apalagi banyak juga peluang pertama Febri yang tendangan yang umpan sangat baik ya dari sektor kiri dan Febri Adi masih melambung jauh, nampaknya belum panas dari segi cederanya baik, Bill. Dan terus ada Malis juga belum bisa mengalihkan bola di tengah, Hen juga masih banyak kurang overlapping, belum bekerja sama dengan Febri Haryadi yang seperti sebelum cedera. Lantas memang di laga itu sedikit membuat emosi pemain Persib Bandung, akhirnya frustasi sedikit ya mengalami Iya. serangan-serangan dan akhirnya ada kartu merah yang terjadi. Iya. Bahkan di awal babak kedua Bang Raden. Bahkan di awal babak kedua Bang Raden, kita lihat Barito malah justru lebih mendominasi, lebih maju ke depan Bang Raden, Iya, lebih berani maju ke depan. Karena dengan dia unggul 1-0, dia agak sedikit nyaman, Bill. Iya. Berbeda dibanding dengan babak pertama. Babak kedua dia nggak bermain sebagai Benar, menunggu full. saja. Sedangkan ada sudah mencetak gol, dia lebih leluasa untuk nyaman bermain lagi akhirnya. Lebih bisa mengontrol sepak bolanya. Dari serangan-serangan juga tadi banyak sekali ya. Iya. Dari Barito Putra, Moreno, Murilo yang memang masih gagal juga. Dan memang sedikit peluang juga di babak kedua. Lebih bermain di sektor tengah dari kedua masing-masing tim untuk masuk ke dalam sektor Barito, masuk ke sektor Bandung yang membuat pertandingan tidak terlalu cepat temponya di babak kedua tadi ya. Oke, nah kita babak kedua juga ada Edo nih yang terkena kartu Ya. merah Bang Raden, Ya. yang membuat pemain Persib nampaknya jadi emosional. Apakah benar Bang Raden? Ya, dengan di menit krusial apalagi ya di menit 80 ya. Edo dapat kartu kuning kedua. Memang kalau kita lihat siaran ulangnya atau replaynya, memang Edo kakinya menyangkut Moreno Betul. dan membuat pelanggaran dan memang terbukti harus kartu kuning kedua ya diberikan oleh wasit Gideon Pangherang. Akhirnya membuat pemain Persib Bandung bagaimana dengan dukungan fans yang ribuan bahkan full seat di stadion GBLA
ya dampaknya tensi semakin panas Bil, karena Betul. Persib Bandung juga ingin mencari poin gitu juga di kandang sendiri untuk menyenangkan para hati fans-fans yang berada di Iya, stadion. walaupun baik pun Persib Bandung kalah, tetap posisinya tidak bisa Tidak, berubah. tidak akan Tetap berubah. juara, cuma Tetap juara. mereka punya namanya di depan penonton pengen Iya, menunjukkan kalau memberikan yang terbaik. betul, dan akhirnya menjadi panas laga Panas Bang Raden. tensi laga. Nah, akhirnya ada juga Bang Raden pelanggaran yang tidak kita singkirkan juga Bang Raden. Pelanggaran untuk si Bekram yang lumayan keras di komentarnya Febri, gimana Bang? Febri. Febri, sorry Iya, ya, dari Febri. Murilo. Iya. Ya, memang pelanggaran itu cukup keras ya. Tackle dari belakang ya. Itu memang dari segi peraturan FIFA juga tidak diperbolehkan tackle dari belakang. Iya. Dan bisa saja terkena kartu merah. Harusnya bisa ketemu kartu Iya, merah. harusnya kena kartu merah. Dan tadi sudah VAR checking dari wasit Gideon Pangerang memberikan hanya kartu kuning dan itu masih bisa jadi perdebatan. Iya. Tapi lagi-lagi kita harus terus melihat replaynya seperti apa. Iya. Apakah memang sentuhannya keras seperti apa, dan itu kan pasti ada peraturan dari wasit atau peraturan FIFA IBAF yang memberikan kesalahan pelanggaran seperti apa yang membuat kartu merah. Ya. Dan soalnya tadi sudah checking VAR. Karena VAR itu kan sebenarnya tugasnya membantu wasit ya untuk Gideon Pangerang memberikan keputusan. Ya. Nah, tapi baik lagi Bill, sesudah melihat VAR dan wasit kontrol berkomunikasi dengan Gideon, baik lagi keputusan di wasit Gideon. Iya. Apakah dia memberikan kartu merah atau tidak? Tapi Gideon tadi dengan Ya tegas- hanya komunikasi di pihak VAR, Iya. tapi belum sampai VAR Iya, ya tidak kan? sampai melihat VAR. layar. Tidak melihat layar, tidak VAR. cuman berkomunikasi saja ya. Ya. Itu juga sah-sah saja karena ya tergantung dari kontrol room VAR. Oke. Apakah suruh dia melihat layar atau tidak Ya, ya. iya. Mungkin kalau tadi melihat layar bisa saja kartu merah. Ya. Tapi selepas pertandingan kartu merah tersebut, sebenarnya kalau melihat pertandingan ini tidak ada kelihatan bermain mata, tidak ada kelihatan bermain sabun apalah gitu loh. Iya. Tapi memang laga ini kurang tapi maksimal bagi Persib Bandung bermain di kubu GBLA dalam dua partai ya, Bil. Iya, iya. Terutama melawan Malut yang kesulitan juga dan melawan Batu Putra yang lagi on fire untuk menjaga asanya di zona degradasi. Sebenarnya kalau menurut gue laga ini memang sangat menentukan bagi Barito, makanya Barito lebih fight Iya, dibandingkan Persib tadi Bandung. iya, soalnya tadi juga banyak juga di live streaming yang berkomentar ya rada kurang juga sih, kurang respect pada dan bilang katanya ini permainan sabun lah, Iya. ini permainan mata lah, tapi buktinya malah justru gol nih Bang Raden, Iya, gol justru bunuh diri. Gol bunuh diri. Ya kan? Nah, gimana nih Bang Raden di akhir Gol. laga malah ada drama gol bunuh diri. Nah, lu ngeliatnya seperti apa nih Bang Raden? Sebenarnya gara-gara akibat kejadian dari Murilo yang berkomunikasi dengan wasit, sebenarnya yang membuat pemain-pemain Barito Putra jadi kehilangan konsentrasi dalam bermain sepak bola, Bil. Ya. Karena yang tadinya bertahannya sangat baik, rapi, cuman akibat ada drama-drama di akhir laga membuat konsentrasi akhirnya buyar dan Persib Bandung terus melakukan serangan-serangan intensitas tinggi untuk menyamakan kedudukan walaupun bermain dengan 10 pemain. Dan akhirnya Nukipers mendapatkan celah ke sana, memberikan umpan kepada Gustavo Franca, dan Gustavo Franca ingin memberikan umpan cutback ke dalam kotak penalti yang memang pada sialnya Yuswanto Beni kontrol bolanya yang salah, Ya. membuat akhirnya bola itu masuk walaupun Ya. sudah ditangkap Padahal udah ditangkap ya sama kiper Nurholik ya. Tapi memang kalau sudah masuk pun udah masuk setengah bola full ya udah pasti gol, Bil. Ya, oke Bang Raden. Untuk penilaian Bang Raden nih pasti banyak-banyak komentar tentang wasit nih. Ya. Apa keputusan wasit untuk hari ini? Apakah sudah benar nih menurut Bang Raden? Ya kalau dibilang benar ada tegasnya benar, tapi yang memang sedikit kontroversial masih bisa diperdebatkan Ya. adalah kartu kuning yang terhadap Murilo karena Ya. tendangan dari tekalan dari belakang. Ya, Yang itu bisa kartu merah. kalau menurut Bang Raden itu tendangan bisa aja kartu merah Iya, harusnya seharusnya. kartu merah seharusnya. Tapi secara overall kepemimpinan wasit Gideon Pangerang tidaklah buruk, Bil. Tidak buruk. Dan tidak memihak satupun. Oke. Menurut gue ya. Karena saat Barito Putra juga meminta VAR, wasit Gideon tidak menggubris VAR tersebut. Ya, memang itu pelanggaran juga keras, tapi tidak menggubris pelanggaran tersebut karena itu bentuk dari ketegasan Gideon Pangerang. Cuman yang bisa diperdebatkan adalah waktu Murilo saja melakukan tackle yang itu bisa mengakibatkan kartu merah, dan itu pun baik lagi. Semua keputusan itu ada di tangan wasit tengah Gideon Pangerang. Jadi kalau misalkan tadi ada orang bicara namanya main sabun, main mata, loh, sekarang ketua umum PSSI Erick Thohir saja sudah menyampaikan kita ini punya satgas anti mafia bola yang juga di mana ada Mata Najwa di sana. Dan memang kalau kalian punya bukti, sampaikan bukti tersebut kepada anti satgas mafia bola. Nanti kalau memang itu ditindaklanjuti ya kan. Kalau memang itu terbukti benar. Dan ini juga kalau misalkan nanti wasit Gideon terbukti salah, nanti bisa saja di musim depan dia tidak bisa memimpin pertandingan-pertandingan BRI Liga 1. Ya. Jadi kalian gak usah khawatir. Wasit itu udah ada komite yang menangani, yang mengurusi untuk wasit. Jadi jangan sampai kalian terus menjerumuskan bahwa Liga 1 itu jelek. Ya. Karena pada dasarnya
perbaikan-perbaikan di Liga 1 itu tidak bisa semerta-merta setahun 2 tahun. Kalau kita melihat Jepang, melihat Liga India, itu perbaikan saja Liga Indonesia 10 tahun perbaikannya untuk kinerja di liga. Makanya kita harus terus menggaungkan liga kita semakin berkembang ke depannya. Oke, nah Bang Raden, untuk para pemain nih Bang Raden yang berlebihan, menurut Bang Raden gimana nih Bang Raden? Padahal maksudnya ini kita ngomongin Bandung nih Bang Raden, pertandingan tadi gitu kan. Padahal sebenarnya mau kalah mau menang posisi tetap juara Bang Raden. Emang dia butuh juga kemenangan di depan pendukung sendiri. Cuma kalau misalkan tadi ada berlebihan para pemain dengan keputusan wasit. Nah, menurut Bang Raden apa yang mesti dirubah nih dengan kita bicarakan Liga 1 itu adalah kita bicarakan nih levelnya liga profesional ya, di mana levelnya itu memang profesional dan harusnya memang sedikit kelicikan dari Murilo tadi setelah pelanggaran membuang bola itu yang menyebabkan pemain emosional dari bench dari Persib Bandung. Seharusnya tidak usah berlebihan karena di situ ada wasit yang memberikan tindakan dan terjadi drama-drama yang membuat dorongan-dorongan atau kata-kata kasar keluar di sana. Sebagai pemain profesional harusnya bisa mengurangi itu ya, apalagi pemain asing. Harus memberikan contoh kepada pemain-pemain yang ada di Liga Indonesia. Betul. Jadi harus dikurang-kurangin lah mereka kejadian seperti ini ya. Terus menjadi kelihatannya buruk mata kita. Karena menurut gua nih Bang Raden untuk rada-rada keras segala macam. Menurut gua ini budaya-budaya lama yang mesti udah tinggalin lagi Bang Raden. Benar, budaya-budaya lama yang harusnya tidak terjadi lagi sama Indonesia. Terjadi lagi. Karena kita sudah mencoba untuk menjadi liga yang profesional. Betul. Walaupun saat ini liga kita masih berada di dua besar. Tapi pelan-pelan dan itu juga harus diikuti oleh para pemain-pemain, Bill. Harus bersikapnya melihat pertandingan ini secara dewasa. Gitu. Karena di dalam sepak bola semuanya ada menang ada kalah seri. Tinggal bagaimana yang menentukan faktor di lapangan. Kalau nanti tadi faktor pertandingan tadi ada kartu merah yang membuat Persib Bandung pancing emosi, ya itulah emosi itu adalah bagian dari bentuk kedewasaan pada pemain-pemain di lapangan. Apakah bisa mengontrol emosinya atau tidak? Ya, karena takutnya ini mainnya di Liga 1 nih. Mungkin yang tadi lah yang enggak terlalu keras ininya segala macam keputusan wasit. Karena begini takutnya ke bawah juga nanti ditampil di kajak-kajak Asia Bang. Itu akan merugikan bagi tim. Kalau kancah Asia, Bill, mau pelanggaran sekecil apapun kalau mau akibatkan benturan terjadi clash, itu bisa saja wasit mengeluarkan kartu merah sekali. Itu akan merugikan tim. Nah, Oke. Nah, lanjut kita ngomongin Barito nih. Menurut Bang Raden, gimana nih penampilannya untuk Barito? Barito overall di pertandingan ini cukup baik ya, dengan peluang efektif, satu peluang menjadi gol di babak pertama, berarti menandakan bahwa ini tim ini untuk berusaha mengejar keluar dari zona degradasi karena sudah meninggalkan 2 partai lagi yang tersisa untuk Barito Putra. Makanya bagaimanapun caranya dia bisa memaksimalkan dapat poin lawan Persib Bandung karena lawannya tidak mudah. Bermain di kandang pendiri dengan dukungan ribuan. Penampilan Persib Barito di babak pertama sangatlah baik dan babak kedua dia semakin nyaman bermain, keluar untuk menyerang. Kalau bisa mencari gol lagi, tapi sayangnya tidak ada gol diciptakan. Ya memang secara overall Tinoko sukses ya untuk meredam Persib Bandung di hari ini. Jadi memang Barito Putra tampil luar biasa di malam hari ini. Pertama untuk kipernya Nurholit. Oke, kita ngomongin gimana dampak klasemen zona degradasi nih. Ya, semakin sengit lagi untuk dampak klasemen di zona degradasi karena sementara nih ya, karena Semen Padang belum bermain lawan Persebaya Surabaya. Barito akhirnya keluar sementara untuk ke peringkat ke-15 dengan total poin jadi 31 poin, menang head to head secara dengan Semen Padang. Jadi Semen Padang berada di zona degradasi lagi dan nanti menunggu Persebaya akan berhadapan dengan Semen Padang. Apakah kalau misalkan Semen Padang menang maka dia akan kembali lagi menggeser Barito Putra di zona degradasi. Jadi akan semakin sengit. Dan kali ini gara-gara nih PSS Sleman menangkan pertandingan lawan Semarang. Akhirnya PSS Sleman itu poinnya 28, Bil. Bisa saja menggeser Barito Putra dengan Semen Padang kalau pekan ke-32 menang. Makanya akan semakin sengit. Tapi sayangnya untuk Semarang dengan hasil kekalahan lawan Sleman membuat agak berat, Bil, untuk keluar zona degradasi. Karena Barito di peringkat peringkat 15 dengan poin 31 dan saat ini Semarang poinnya itu 25 poin. Kalau dia menang 2 laga tersisa, ya dia cuma dapat 31 poin. Maka akan berat banget untuk bertahan di Liga 1. Oke, sangat-sangat sengit nih, makin sengit di zona degradasi Bang Raden. Oke, kita terakhir Bang Raden. Man of the match dari Bandung dulu deh. Kalau laga di man of the match di laga kali ini menurut gua sosok siapa ya? Salah satunya mungkin penjaga gawang Kevin Ray Mendoza kali ya. Salah satunya. Kevin Ray Mendoza sangat baik penampilannya walaupun terlepas dari 1 gol. Tapi kalau untuk di sektor depan atau sektor tengahnya menurut gua memang hari ini penampilan pemain tengah atau depan Persib Bandung masih kurang. Jadi gua masih oke lah, Gustavo Perangka lah yang menjadi man of the match di Persib Bandung ya. Oke, dari Barito.
Kalau menurut gua penampilan dari Nathaniel Sringo yang menurut gua luar biasa, pemain muda ini pernah bermain di Liga Malaysia, memberikan umpan yang berkelas kepada Ferdiansyah. Ferdiansyah memberikan umpan dan layak banget menjadi match of the best justru di laga ini, Bil. Bukan untuk Barito saja menurut gua. Nathaniel Sringo. Oke, dah mungkin gitu aja untuk rekap pertandingan. Persib Bandung menghadapi Barito dengan skor imbang 1-1, walaupun Barito udah unggul ya, dan di penghujung babak kedua dah akhirnya gol bunuh diri. Itu bukan gol main sabun ya guys. Iya. Nah Pak Raden, untuk besok nih untuk nanti pertandingan apa nih Pak Raden? Nanti juga akan ada pertandingan antara Persija Jakarta melawan Bali United yang mungkin kita akan juga coba live reaction lagi nih. Iya, nggak kalah seru jadi Pak Raden. Di mana Persija membutuhkan kemenangan dan Bali saat ini lagi tren positif. Nah, apa yang terjadi kita tunggu saja nanti di lapangan ya. Oke, dan mungkin gitu aja Pak Raden. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika kita ada salah-salah kata nih, wajar manusia. Kalau mau kritik silakan aja kritik di kolom komentar ya. Nah, sekali lagi kita mengucapkan untuk Persib Bandung selamat juara untuk kalian dan salam damai, salam respect untuk semua tim, semua supporter. Dan jika kalian ingin gabung ke studio kami, silakan aja DM Bang Raden History. Dan satu lagi, jika kalian untuk memasuki sponsor ke Raden History, boleh aja nanti kita tampilkan di sini. Tampilkan logonya di sini. Dan thank you juga yang tadi udah nge-like, yang udah nonton live reaction kita. Dan jangan lupa Bang Raden, yang paling penting subscribe channel YouTube Raden History karena membantu perkembangan channel ini guys. Subscribe itu gratis. Oke, mungkin kurang lebihnya gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.